Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada analisis regresi untuk pertemuan yang kedua. Oke, kita akan pelajari terlebih dahulu model regresi linear sederhana. Ya, pada model regresi linear sederhana ini, kita hanya memiliki satu variabel X atau prediktor. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, Y ini sifatnya random dan X ini sifatnya fix. Ya, pada persamaan ini juga ada error I atau komponen error yang sifatnya juga random. Kemudian ada beta 0 dan beta 1, ini merupakan parameter model yang nanti akan kita estimasi. Beta 0 ini adalah intercept, beta 1-nya adalah slope. Kemudian nanti interpretasi dari beta 1 adalah dia menunjukkan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan dari X. Kemudian ada beberapa asumsi yang mendasari dari pembentukan model regresi. Yang pertama, Y-nya tadi sudah disebutkan bahwa sifatnya random, X-nya bersifat fix, kemudian ekspektasi dari error ini sama dengan 0, kemudian varian error ini kita asumsikan juga sigma kuadrat, kemudian covariance dari error ini sama dengan 0. Yang poin 4 ini kaitannya dengan asumsi homoskedastisitas nanti, sementara yang poin 5 ini kaitannya dengan asumsi non-autokorelasi. Oke, selanjutnya error ini merupakan random variable. Ya, kemudian kita tahu distribusinya nanti secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Sehingga error nanti bisa dituliskan dengan notasi berikut. Nah, kemudian bagaimana kalau asumsi-asumsi tadi itu tidak terpenuhi? Bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana mengujinya, dan bagaimana alternatif solusi yang bisa kita lakukan. Oke, baik, berikut adalah beberapa sifat penting dari model regresi linear sederhana. Kita akan pecah komponen di sebelah kanan ini menjadi dua bagian, yaitu suku konstan dan suku random. Kemudian dari asumsi di awal kita ketahui bahwa ekspektasi dari error itu sama dengan 0, sehingga ekspektasi dari Y ini sama dengan beta 0 plus beta 1X. Kemudian suku error tadi juga diasumsikan punya varians yang konstan, ya, sehingga nanti varians dari Y-nya juga konstan. Kemudian error I ini diasumsikan tidak saling berkorelasi, sehingga Y nanti juga tidak saling berkorelasi. Kemudian nilai observasi dari Y ini akan berada di sekitar garis regresi. Jadi bisa di atas atau bisa di bawahnya. Nah, simpangan ini nanti akan disebut dengan error. Akan kita gambarkan nanti ketika pertemuan. Kemudian Y ini berasal dari suatu distribusi peluang dengan rata-rata beta 0 plus beta 1xi dan varian sigma kuadrat. Ini juga nanti akan kita turunkan. Untuk pendugaan estimasinya, kita bisa menggunakan maximum likelihood method dan least square method. Kita fokus pada least square method di sini. Dia terbagi menjadi OLS dan generalized least square. Generalized least square ini biasanya digunakan ketika nanti ada salah satu asumsi yang terlanggar. Bagaimana dengan maximum likelihood method? Ini bisa diterapkan pada berbagai model dengan berbagai kondisi. Namun, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang distribusi peluang dari random error-nya. Gitu ya. Nah, kemudian estimator yang diperoleh adalah suatu nilai yang memaksimalkan fungsi tersebut. Nah, ini jarang diterapkan pada model regresi linear karena estimator dari varians error-nya bersifat bias, sementara estimator dari parameternya dia tetap unbiased. Oke, ini adalah sifat-sifat dari estimator least square. Nah, estimator ini harus blue, based linear unbiased estimator. Ini sudah pernah kalian pelajari ketika di mata kuliah StatMat. Nah, least square itu pada prinsipnya adalah meminimumkan jumlah kuadrat error. Ya, dengan meminimumkan jumlah kuadrat error ini, nanti kita akan mendapatkan atau memperoleh estimasi parameter untuk beta 0 dan beta 1. Ya, jadi nanti kita akan turunkan bagaimana mendapatkan formula seperti ini. Nah, sehingga nanti estimasi untuk Y akan ditulis sebagai berikut. Y cap sama dengan beta 0 cap plus beta 1 cap XI. Oke, kenapa sih kita harus meminimumkan jumlah kuadrat error?
Sebetulnya dari data X dan Y yang kita miliki, misalnya dari gambar yang ada di sebelah kiri ini, ya, ini data awal, kita bisa saja membentuk berbagai jenis garis regresi. Ya, hanya saja garis regresi nanti yang akan dipilih adalah yang menghasilkan garis regresi. Ya, garis regresi ini diperoleh dari menghubungkan titik-titik Y-cap-nya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa jarak antara titik-titik observasi dengan garis regresinya nanti harus sekecil mungkin. Oke, berikutnya adalah sifat-sifat dari persamaan RLS. Ya, sifat-sifatnya adalah jumlah dari residual ini sama dengan 0, kemudian jumlah dari residual kuadrat ini adalah yang paling minimum, kemudian nanti jumlah dari YI dengan jumlah dari Y cap I itu harus sama. Kemudian jumlah dari XI dikali dengan residual I ini sama dengan 0, begitu juga dengan Y cap I dikali dengan residual I, ini kalau dijumlahkan juga sama dengan 0. Nah, garis regresi ini pasti akan selalu melewati titik X bar dan Y bar. Ya, jadi kalau kita plotkan di sini, ya garis-garis regresi, dia pasti akan melewati Y bar dan X bar. Nanti kita akan buktikan juga. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.